Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianadi dengan NIM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan hukum pembangunan desa dan studi kasus yang ada di desa saya sendiri, yaitu Desa Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pembangunan desa. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu hukum pembangunan desa. Hukum pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan otonomi lebih kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, undang-undang ini mengatur alokasi dana desa, kewenangan desa, dan mekanisme penyelesaian penyelamatan. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini menghadapi kendala seperti ketidakjelasan kewenangan dan tidak diperbolehkannya pemanfaatan potensi lokal. Desa Pamarayan yang terletak di Kabupaten Serang, Banten memiliki sejumlah produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa. Produk hukum ini meliputi peraturan desa, kebijakan, dan inisiatif yang diambil oleh pemerintahan desa dan lembaga terkait. Baik produk hukum yang ada di Desa Pamarayan, yaitu peraturan desa. Peraturan desa merupakan salah satu produk hukum utama yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Beberapa contoh peraturan desa yang mungkin ada di Desa Pamarayan itu antara lain: yang pertama, peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa, mengatur penggunaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Yang kedua itu ada peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan, menetapkan program-program untuk mengurangi angka kemiskinan di desa. Dan yang ketiga itu ada peraturan tentang perlindungan anak, mengatur hak-hak anak dan upaya pencegahan terhadap kekerasan serta eksploitasi anak. Selanjutnya, produk hukum yang kedua yang ada di Desa Pamarayan itu ada Kecamatan Kebijakan Layanan Anak atau KELANA. Desa Pamarayan juga berpartisipasi dalam program Kecamatan Layanan Anak atau KELANA yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak. Selanjutnya itu produk hukum yang ketiga ada Desa Layak Anak atau DKLA. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, Desa Pamarayan juga berupaya menjadi Desa Layak Anak atau DKLA. Selanjutnya, produk hukum yang keempat yang ada di Desa Pamarayan itu ada penyuluhan hukum terkait UMKM. Desa Pamarayan juga aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selanjutnya, produk hukum yang kelima yang ada di Desa Pamarayan itu rencana strategis pemerintahan desa. Pemerintahan Desa Pamarayan juga menyusun rencana strategi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Rencana ini mencakup yang pertama itu ada visi dan misi desa, yang kedua prioritas program, dan yang ketiga evaluasi dan monitoring. Baik, jadi kesimpulan dari studi kasus produk hukum yang ada di Desa Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, yaitu produk hukum di Desa Pamarayan berperan penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Dengan adanya peraturan-peraturan yang jelas serta program-program seperti KELANA dan DKLA diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, terutama anak-anak. Selain itu, penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.